Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang inflasi dan nilai tukar. Dua hal yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Kita akan mulai dari memahami apa itu inflasi, lalu masuk ke teori-teorinya, faktor penyebab, dampaknya, hingga bagaimana cara mengendalikannya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nanda Febriani dengan NIM 0503233219 dari kelas Perbankan Syariah 4A. Inflasi merupakan kondisi ketika harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Keadaan ini berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Jika inflasi terlalu tinggi, harga barang naik drastis, dan masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan. Namun, kalau inflasi terlalu rendah, bahkan sampai terjadi deflasi, maka roda ekonomi bisa terhambat karena orang-orang akan cenderung menunda belanja, dan produsen enggan memproduksi. Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang penyebab inflasi. Yang pertama adalah teori kuantitas uang dari Irving Fisher. Ia menjelaskan melalui rumus MV sama dengan PT, artinya jika jumlah uang beredar meningkat sementara jumlah transaksi tetap, maka harga barang akan naik. Itulah inflasi. Kedua, teori Keynesian mengatakan bahwa inflasi terjadi ketika permintaan dalam ekonomi meningkat melebihi kapasitas produksi. Ini berarti disebabkan oleh naiknya konsumsi, investasi, hingga belanja pemerintah. Terakhir, teori strukturalis yang berkembang di negara-negara berkembang. Teori ini menyebut bahwa inflasi bisa terjadi karena hambatan struktural seperti distribusi barang yang tidak merata, ketergantungan pada sektor primer, atau kebijakan pemerintah yang tidak efisien. Inflasi bisa disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, inflasi tarikan permintaan, yaitu ketika permintaan naik drastis sementara penawaran barang terbatas. Kedua, inflasi impor, yang terjadi karena harga barang dari luar negeri naik atau nilai tukar rupiah melemah, sehingga harga barang impor ikut naik. Ketiga, ekspektasi inflasi, yaitu ketika masyarakat dan pelaku usaha memperkirakan harga akan naik, sehingga mereka menaikkan harga lebih dulu. Hal ini justru memicu inflasi lebih cepat. Inflasi memberikan dampak pada berbagai pihak. Bagi konsumen, inflasi menurunkan daya beli karena harganya menjadi lebih mahal. Di sisi dunia usaha, inflasi bisa membuat biaya produksi naik dan menurunkan keuntungan, apalagi jika ketidakpastian tinggi. Bagi pemerintah, inflasi memaksa penyesuaian pada anggaran atau subsidi agar masyarakat tetap bisa terjangkau kebutuhan pokoknya. Dari segi nilai uang, inflasi membuat uang kehilangan nilainya karena tidak lagi mampu membeli barang sebanyak sebelumnya. Dalam hubungan pinjaman, inflasi justru menguntungkan pihak debitur karena nilai pinjaman jadi lebih ringan dan sebaliknya merugikan kreditur. Untuk mengendalikan inflasi, ada beberapa kebijakan yang bisa diterapkan. Pertama, kebijakan moneter. Dilakukan oleh bank sentral dengan mengatur jumlah uang beredar, misalnya lewat pengaturan suku bunga, cadangan wajib minimum, dan operasi pasar terbuka. Kedua, kebijakan fiskal. Dilakukan pemerintah dengan mengatur pengeluaran dan pemasukan negara, misalnya mengurangi belanja negara atau menaikkan pajak untuk mengurangi permintaan. Dan yang terakhir, kebijakan struktural dan non-moneter. Ini mencakup pengawasan distribusi barang, pemberian subsidi, dan intervensi pasar agar harga stabil. Pemerintah juga bisa mendorong peningkatan produksi supaya penawaran barang meningkat. Jadi, inflasi adalah fenomena kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang berlangsung terus-menerus. Inflasi bisa disebabkan oleh banyak faktor, seperti kenaikan permintaan, naiknya biaya produksi, hingga masalah struktural dalam ekonomi. Dampaknya bisa luas, mulai dari masyarakat, dunia usaha, hingga pemerintah. Karena itu, penting bagi negara untuk mengendalikan inflasi agar perekonomian tetap stabil dan kesejahteraan rakyat terjaga. Sekian pembahasan tentang inflasi dan nilai tukar. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.